Kembali lagi bersama aku Rifki dari Nakano Garage dan sekarang motornya adalah Forza. Motor yang jarang sekali dimodif di Indonesia. Jarang orang beli juga kayaknya. Jarang orang beli karena harganya dibandingin X-Max selisih 20 juta. 20 juta lebih malah. Ya, jadi emang jarang banget yang beli motor ini. Terus yang dimodif juga jarang. Lo ikut kontes pernah nggak nemu musuh Forza? Hampir nggak ketemu, tapi yang kontes ikut Forza itu ada, tapi kadang-kadang lebih larinya ke aliran Thailand. Motifnya lebih masuk banyak bikinnya tuh di kelas Thailook lah istilahnya. Nah ini gue udah request mau bahas Forza ini berkali-kali sama Rifki karena menurut gue ini cakep sekali dandanannya, padahal ini kelasnya Big Matic. Kalau di kontesnya motor ini disiapin memang untuk masuk kelasnya namanya Big Matic Novice. Yang mana ada batasan-batasan budget, nggak boleh ini, nggak boleh itu ya. Ada beberapa barang-barang yang dibatasin dari harga sama untuk aksesoris yang lainnya nggak boleh over lah istilahnya. Contoh nggak boleh overnya apa? Contoh bottom shock depan. Oh nggak boleh ganti. Ya, jadi harus tetap bawaan originalnya. Kayak arem, arem juga harus bawaan ori asli dari boleh CNC. Ya, tidak boleh CNC. Tapi itu udah berubah. Nanti akan kita bahas secara detail karena ini banyak detail-detail lucu di motor ini. Pertama dari catnya dulu, warna Nado Grey. Nado Grey, sebuah warna abu-abu yang populer tahun lalu kali ya. Mau di mobil, mau di helm. Semua orang kayak Nado Grey. Kalau sebenarnya warna grey itu banyak guys, tapi emang Nado Grey cakep lah. Ini body udah dicat Nado Grey, kemudian karbon udah lumayan banyak, tapi nggak sebanyak itu ya? Ya, ini motifnya kalau di kita namanya twill 3D ya, jadi gede-gede dia, twillnya gede-gede. Dan ini kalau diketok tipis, bukan karena jelek, justru lebih mahal. Tapi nggak semua, cuma lebih di tameng depannya. Kenapa lebih mahal? Karena ini adalah tipe yang infuse ya sebetulnya. Ya, infuse. Jadi bukan parts asli dilapis, tapi parts asli dibikin moldingnya, terus baru itu jadi karbon. Makanya ini tipis, ini bener nih, karbon lebih ringan dari bawaan nih. Betul, dan lebih kuat. Ya kan? Tapi harus diketok-ketok dulu tuh baru kedengeran. Ini kan, ini beda nih, ini skinning, dilapis. Memang biasanya dilapis lebih murah ya? Sama tarikannya lebih rapih biasanya kalau infus. Kalau ini kan rada narik nih. Kalau gue yang suka dari infuse itu adalah pasti garis bodinya tegas dibandingin yang lapis biasanya itu lebih tegas nih, kayak siku-sikunya kayak gini nih pasti kasih lebih tegas. Berikutnya yang pengen gue bahas adalah pelek. Pelek ini novice tapi udah boleh ganti pelek? Boleh, karena peleknya batasan di novice itu pelek nggak boleh lebih dari 7 juta. Oke, ini pelek berapa? Ini pelek 4.100.000. Nomor belakang? Ya, ini kebetulan sebenarnya produk dari Delcavic. Tapi kayaknya belum launching atau belum launching benar-benar disebar, tapi barangnya masih sedikit. Nah sebenarnya kalau di Thailand ini ada namanya serinya nama GP Racing. Nah GP Racing itu ada dua versi, ada yang forged, ada yang aluminium CNC casting ya, casting aluminium ini. Nah tapi GP Racing di Thailand itu masukin ke Indonesia jatuhnya jadi hampir 10 atau 12 juta. Nggak masuk tadi di meskipun bukan forged ya. Nah, kebetulan Delcavic kemarin ngeluarin cuma baru satu color, warnanya hanya hitam aja. Dan ini di repaint ulang. Oh ini di repaint? Di repaint ulang, jadi dibikin orange, jadi kayak warna anodize. Ini kan bukan di anodize, di repaint tapi warnanya seperti anodize. Oh oke. Oh menarik juga. Ya karena kan kalau kita ngomong pelek casting aluminium kan yang kalau memang bukan forged kan dia bahannya nggak bisa di anodize. Ya benar. Ini apa namanya, piringannya pakai? Piringan kebetulan ini pakai kamui. Masih dimasukin dari luar. Sebenarnya kalau nggak salah RPD juga ada sih. Ini harga-harga berarti ya tadi novice. Ya, harga-harga tidak terlalu mahal lah ya. Ya novice itu kan harus untuk pengereman nggak boleh, total di keseluruhan pengereman nggak boleh lebih dari 10 juta. Oke, nah ini pengeremannya menarik karena pakai brand yang ya sebenarnya belum terkenal banget ya kayaknya. Ya, untuk saat ini. Tapi kalau menurut gue untuk harga yang paling ramah dengan quality, istilahnya kita ngomong finishing lah. Finishing ya. FJN sih lagi rame sih. Nah, jadi ini mereknya adalah FJN, depan belakang FJN ya? Ya. Master Rem FJN, kaliper FJN, depan belakang FJN. Nah kalau kalian lihat
Plasternya sih gue suka sih, jadi dia kotak kecil, ya kan. Terus billet lah, orang sebetulnya billet lah ya. CNC billet gini, tapi bentukannya nggak pasaran. Kalau yang kotak billet apalagi ya? RCB itu E3. yang dipakai di Aerox E3 itu kan bukan billet, itu bukan billet. bukan CNC finishing gini kan. Oh, Ya jarang lah ya tapi. Karena biasanya kalau misalkan kayak begini bentukannya, itu finishingnya ya cuman casting biasa aja sih. Ini finishingnya cakep soalnya. iya. Maksudnya dibanding harganya nggak, Harganya berapa? harganya ini 1,4. Satu. Satu. Sepasang 2,8. Tapi ini gua harganya untuk segitu lumayan oke lah. Iya. Kaliper 4P-nya cuma 1,4. Oh ya oke dong. Iya, bahannya juga udah CNC. Coba kita lihat guys. Jadi, oh finishingnya kayak gini ya? Iya, kayak hampir kayak Frando Iya, gitu kayak ya. Frando gitu. Tapi harganya cuma 1,4. Oh ya cakep dong. Ini orange-nya sama hitamnya lo cat ulang? Enggak, hitamnya memang bawaannya, orange-nya gua color lagi. Aslinya itu bawaannya merah. Oh, cakep deh guys ini. FJN. Boleh juga nih buat kalian kalau nyari-nyari merek, nggak kepengen pakai merek yang orang banyak pakai, tapi tidak terlalu mahal, ini boleh sih. Bracketnya? Bracketnya beli jadi dari kemarin kamu yang juga. Ini sama nih emang. Ini apa? Bracketnya sama kayak disc brake 4P lainnya. Sama. Kalau buat Forza PNP, buat piringan 300. Oh ini piringan 300 ya. Iya. Cakep orange. Ini juga lo. Aslinya juga itu bukan orange, jadi floatingnya gue coba copotin satu-satu, gue anodesin lagi. Wah anjir. Dilepasin satu-satu nih. Iya, kan belakangnya cuma kancingan doang. Iya sih. Wow. Ini bautnya hitam, tapi lo kasih ring orange ya? Iya, jadi buat aksen. Bautnya juga udah titan semua ini. Iya, ini baut hitam. Biar hitam pun juga baut titan sebenarnya. Luar biasa loh. Ini detail-detail kecil yang keren nih. Bukan bautnya diganti orange, tapi ringnya doang orange ya? Ya, ringnya juga CNC. CNC? Iya. Oh, susah tuh kayaknya tuh. Ada sih tempatnya, tapi rahasia. Ini rahasia-rahasiaan, coba deh. Oke, nextnya lampu. Lampu kebetulan kalau di kelas novice nggak boleh proji, jadi kita cuma main di alisnya jadi RGB. Ini RGB-nya apa nih? Kayak lampu LED. Kok kayak RGB-nya kayaknya beda sama yang ada di Aerox ya? Sama. Tapi kayaknya lebih terang gitu atau lebih halus nggak ya? Sama aja ya? Mungkin ininya, tapi clear-nya aja kali, beda. Mungkin. Nah ini dalamannya yang belum pakai billet. Belum, jadi masih reflektor bawaan originalnya. Karena berapa harga reflektornya? Setahu gue hampir mahal lah pokoknya sih Mbak. Dan mahal lah pokoknya. Sebenarnya kalau mahal ada barangnya nggak jadi masalah Nah, sih. Indennya itu sih kayaknya. Ya, baik lagi, Forza ini nggak ada yang jarang banget yang pakai di Ya. sini. Jadi Kita beli body sulit. Vario aja rata-rata inden, apalagi Forza. Halo Honda, coba tolong didengerin. Terus karbonnya di sini sama ya? Ya, semuanya pakai Twill 3D. Nah, bordes ini apa? Bordesnya pakai produk dari Thailand. Sebenarnya produknya dia sendiri namanya Revolution. Aslinya udah orange. Udah orange. Oh, udah Udah orange. orange. Ini Jalu juga pakai Kamui. Sampai spion-spionnya aja nih masukin dari Thailand, Revolution produknya dia. Oh, by the way ini tadi juga katanya lo cat ulang ya? Ya, ini aslinya merah nih. Aslinya ini semuanya silver. Oke. Kalau mau beli kan cuma ada dua warna, ada silver atau ada black. Nah, waktu itu gue mau nyarinya yang black karena kan kalipernya semuanya black. Nah, stoknya habis yang black, jadi adanya silver. Terus gimana mengakalinya supaya nggak silver semua? Ya, handle-nya kita anodes hitam, tutup silvernya kita anodes hitam. Jadi ada kombinasinya malah. Cakep. Udah jadi cakep. Nah ini yang gue suka dari Korif ini. Suka ada-ada aja ide-idenya emang. Nah, ini tutup behel dari Tanutong. The famous Tanutong. Tapi ini kenapa jadi kayak skateboard gitu sih? Emang aliran Thailand itu harus flat. Oh. Kalau kayak kita emang nggak sakit ya dipakai flat gini? Untuk harian sih menurut gue sih masih oke. Tuh gede banget tuh, kayak skateboard. Iya. Iya kan? Kalau di kita mah istilahnya kayak papan seluncur lah istilahnya modelnya. Asli. Ini katanya mereknya juga bagus nih apa? Ini kalau kulit-kulit di Thailand itu kalau kayak kita kan MBT, kalau dia tuh Natong namanya. Natong. Terus sebenarnya ada lagi Bright. Oke. Terus ini dari sisi sebelah sini yang diubah, yang gua pikir tadinya di modif ternyata tidak, arm. Arm kita ini sebenarnya arm standar. Cuma kita coak-coak jadi kayak ala-ala di Thailand.
Sama di grafis. Bukan di grafis, nggak ada yang di grafis. Ini? Ini dicoak sama di milling jatuhnya. Oh, di milling. Jadi kalau dicoak itu kan sampai bolong, Benar. tapi bolongnya itu nggak ngerusak dari tulangan belakang logikanya. Oh, Jadi iya. kekuatannya sama aja sebenarnya. Iya. Sama di sininya kita tambahin aksen di milling namanya kan. Ini di milling. Jangan sampai bolong, cuma kayak dikenain pisau gitu dibentuk-bentuk. Cakep banget nih. Jadi buat kelihatannya nggak full standar banget gitu. Dan Keren ini loh. ada tutup coilnya juga, tutup kabel sensor. Nah tadinya di sini ada tutup keongan, tapi keongannya kan dia udah pakai tanutong. Jadi tutupnya udah nggak usah dipakai lagi. I see. Knalpot pakai apa nih? Knalpot ini kebetulan Purbalingga. Karena knalpot di novice itu tidak boleh melebihi dari harga, kalau nggak salah 5 atau 6 juta gitu. Knalpotnya nggak boleh lebih dari itu. Jadi ngarahin orang nggak boleh pakai titanium. Oh, iya. Harus pakai yang stainless. Shock sama yang kayak gue pakai di Aerox nih. Ya, ini Profender. Profender tapi yang seri loadnya 40. Tapi aslinya ini- kan 42,5. Tapi ini orange-nya, Anodize. berarti lo bongkar. Gue pretelin pairnya. Kalau ini bukan anodize ya, ini cat. Ini sama kayak cat pelek nih. Oh, ini lo cat. Ya. Berarti ada kemungkinan Lecet. Jadi per ini Dicopot. per itu agak pernya dicopot, Ya, terus dicat kan. dicat. Nah, per itu tuh agak rentan karena dia bergerak terus kan. Betul. Tapi so far gimana nih? Belum ada lecet. Baik-baik saja sih untuk saat ini. Ya tapi emang itu sih guys, kekurangannya per, bukan kekurangan ya. Susah, gak bisa juga saya di anodize atau Iya, gitu karena kan. kan per itu kan bahannya bukan aluminium. Benar. Jadi nggak bisa dianodize. Dan dia pasti selalu bergerak naik turun, jadi resiko Sebenarnya kalau memang mau jatuhnya nggak rentang, misalnya biar nggak terlalu takut lecet, mestinya di powder coat. Cuma kalau powder coat itu kan warnanya kan nggak ada yang ngejreng kan. Iya. Jadi ya itu tadi. Per shock ini emang selalu menjadi dilema. Kayaknya sih ada triknya di kayak Ohlins pun juga kan biar dia kuning kan kayak dia kayak ada kayak obatnya biar nggak terlalu gampang scratch. Iya. Juga nggak tahu lah ya Ohlins. Itu ada rahasianya tukang cat lah. Harusnya sih bisa, cuman sejauh ini belum nemu lah gue. Kayak jenis pernisnya aja yang dibedain kayaknya. Mungkin ya. Emang kalau Ohlins tuh kalau kalian pegang, pernya tuh agak empuk. Cat pernya tuh nggak keras kayak gini nih. Ada kayak empuknya dikit gitu. Nah ini spakbor belakang, Semua Kevlar. Ini masih bawaan standarnya. Lampu belakang juga standar. ini nggak dipotong-potong. Nggak dipotong-potong. Yang dipotong spakbor depan nih. Tadinya di sini mata kucing nih. Ini tadinya di sini ada mata kucing. Oh ini lo potong. Ya, ini gua coak. Dicoak. Aslinya ini mata kucing di sini. Cakep. Di sini kalau nggak salah mata kucingnya, tapi dipapas. Tapi ininya jadi dicoak. Cakep. Oh, kalau punya Forza tuh boleh dipamerin kan ininya? Boleh. Nah ini visornya juga nih. Bracket-bracketnya juga dari Tanutong. Rusak. Di dalam bagasi dia apa-apain nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nah, CVT nih. Jadi kalau kalian kesini guys, Ya. Nah ini CVT juga di Novice itu sebenarnya nggak boleh ganti yang billet. Oke. Jadi kita ngakalinnya dari yang originalnya kita glossy-in. Logo Hondanya kita warnain orange. Aslinya kan dia cuma hitam juga kan, tapi diwarnain orange. Nah ini aksesoris semua nih. Cover filternya aksesoris. Ini namanya duck ya. itu aksesoris juga tuh begitu doang. Aksesoris. Itu salah ya. Ini aksesoris. Apa ya, standar miringnya pun juga aksesoris. Ini cakep deh. Ini apa nih? Standar miring itu dari Thailand. Casting ya. Kayaknya aluminium tuh. Aluminium casting. Iya. Kayaknya aluminium CNC casting juga. sih. Dibentuk ala-ala CNC. Cakep deh. Dan ini udah di downsize jatuhnya. Oh, oke. Ini udah diceperin Ini ya? udah diceperin. Depannya itu berapa ya? Kalau nggak salah hampir 4 sentian. 4 atau 5 lah depannya. Belakangnya juga kan udah 40. Malah ownernya pengennya, kalau di Thailand itu sampai 380 mas. Tapi kalau 380 udah nggak bisa pakai Hager. Iya. Karena jauh banget turunnya. Ya. Dan ini kenapa 3,5? Karena di Thailand itu Forzanya 350 cc. Di sini Dan kalau ini produknya produk Thailand bukan produk benar. sini. Dan kalau di Indonesia masuk 3,5 lebih mahal lagi harganya nanti. Iya. Makanya kita tambah di sini cuma 2,5, tapi ini parts-partsnya tadi 3,5 semua. Nah, yang menarik kalau kalian dengerin dari tadi,
Kalau Rifki selalu bilang dari luar. Di sini emang nggak ada ya partsnya? Susah. Bukan, ya maksudnya nggak banyak yang jual untuk partnya, dan rata-rata yang jual part-part Forza seperti ini speed shop yang misalnya per PO atau dia stok-stokin yang kurang lebih ya kayak bracket windshield yang nggak terlalu mahal-mahal, tapi yang lain-lain biasanya maunya orang PO. Jadi emang kalau mau modif motor yang jarang, kendalanya adalah pas-pasnya susah ya? Ya, soalnya denger juga semenjak Om Rudi beli motor ini, banyak tuh yang kontak ke gue masalah DM, permasalahannya Forza sebelum generasi yang ini susah cari peleknya. Kasian juga orang-orang kayak gitu, jadi pengen modif tapi nggak ada yang plug and play untuk di motornya gitu. Bener. Cakep sih, ini jujur cakep banget, secakep itu. Boleh turunin nggak Om? Boleh dong. Coba dong, saya pengen tahu duduknya kayak gimana sih kalau Forza sudah di CPR-in itu. Dan ini sangat-sangat kayak jet ski nggak kalau pakai ini? Iya kan? Gue pakai X-Max, tapi ini kayak lebih kecil dari X-Max nggak ya? Lebih ramping. Kayaknya lebih lebar sebenarnya Mas. Oh iya? Iya, lebih lebar. Jujur deh Om, sama X-Max tenaga enakan mana? Jauh. Ini? Gue user X-Max. Tapi kalau untuk performa kita ngomong standar ya, standar pabrik ya. Forza lah. Jadi emang ada harga ada rupa ya. Ya. Oke, kita coba dengar suara knalpotnya deh. Kalau itu suaranya. Cakep suaranya. Keren. Yang gue suka juga Forza tuh di speedometernya cakep banget deh. Ala-ala kayak Goldwing gitu deh. Cakep banget. Iya. Kalau yang sekarang kan kayak yang pecek itu apa? Seri apa? Roadsing namanya. Nah, di Thailand itu yang 350-nya ada yang Roadsing. Nah, dia speedometernya digital tuh. Iya. Speednya bisa naik turun lagi. Nggak tahu deh, di Indonesia dia masuk ke yang Roadsing-nya tapi cc-nya 250. Kalau dia masuk, mestinya speedometer udah nggak kayak gini nih. Tapi itu cakep kok. Tapi ya ini cakep sih. Jadi ini kalian bisa lihat sendiri ini contoh kalau modifan emang ikut kelas kontes, tapi kontes yang novice ya. Ya, novice. Dan kalian bisa lihat sendiri sebenarnya ikut kelas novice pun itu bisa ganteng kok. Nggak mesti yang super hedoh. Ya, nggak harus. Ya sebenarnya novice itu kan kita diakali fungsinya biar yang nempel di motornya itu di budget. Benar. Di budget biar nggak over. Jadi perbandingannya seperti itu. Sebenarnya susah-susah gampang. Gue pegang Forza juga baru kali ini. Sebenarnya yang paling repot nih harus diperhatiin di sini nih Mas. Aslinya itu dia ada tempat pion. Oh, jadi dia harus ganti spionnya. Aslinya kan spionnya di sini nih. Iya. Dan dia ada bolongannya memang buat posisi spion. Benar. Jadi waktu pas diganti kita harus beli nih partnya yang dari Thailand yang memang udah dibikin cetakannya nggak ada spion. Kan diganti segini nih. Ganti ini segini nih sampai sini nih batasannya nih. Aslinya nih ada gagak spionnya. Luar biasa. Ini keren banget guys. Jadi kalian semoga bisa mendapatkan inspirasi kalau kalian tiba-tiba punya Forza, modifannya bisa kayak begini, atau kalau mau modif langsung ke Nakano aja, iya kan? Boleh. Saya sih jujur kepengen sih Forza, X-Max nggak terlalu kepengen, Forza lumayan lah, mungkin karena rare-nya itu sih. Jadi kalau menurut kalian, berapa rating modifan Forza dari Nakano ini? Coba tulis di kolom komen di bawah. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, sisi jalan, see you next video guys, bye-bye.